Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Insyaallah mulai hari ini, hari Selasa tanggal 11 Jumadil Akhir 1447 Hijriah, channel ini akan saya gunakan untuk membaca dan menerjemahkan kitab-kitab para ulama. Bagi kaum muslimin yang ingin mengambil faidah dari kitab-kitab para ulama, silakan ditonton, didengarkan sampai selesai. Dan insyaallah hari ini kita akan mulai membaca kitab Khudh Aqidataka minal kitabi was sunnati sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Al-Mudaris fi Daril Hadith bi Makkah Al-Mukarramah, yaitu pengajar di Darul Hadis di Mekah Mukarramah. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya, kita memohon, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita memohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan-keburukan jiwa kita dan keburukan-keburukan amal-amal kita. Man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad hambanya dan utusannya. Amma ba'du. Fahadihi as'ilatun hammatun fil aqidah. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting di dalam perkara akidah. Ujiba 'alaiha ma'a dzikrid dalil minal Qur'ani wal hadits. Dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menyebutkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Liyatma'innal qari' ila sihhatil jawab, agar pembaca merasa tenang dengan kebenaran jawaban tersebut. Li'anna aqidatat tauhid asasu sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Karena akidah tauhid merupakan pondasi kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Wallahu as'al an yanfa'a bihal al-muslimun. Dan hanya kepada Allah saya memohon agar tulisan tersebut bermanfaat bagi kaum muslimin. Wa yaj'alaha khalisatan lillahi ta'ala. Dan menjadikannya ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas para hamba. Pertanyaan pertama, limadza khalaqanallah? Mengapa Allah menciptakan kita? Khalaqana lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Allah menciptakan kita agar kita menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wad-dalilu qauluhu ta'ala fi surati Dzariyat. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ad-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang kedua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu, hak Allah atas para hamba agar mereka menyembah kepadanya, wala yusyriku bihi syai'a, dan agar mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pertanyaan kedua, mahiyal ibadah? Apa itu ibadah? Al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'al. Ibadah itu adalah nama yang mencakup dari apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan atau dan perbuatan. Kad-du'ai was-salati wadz-dzabhi wa ghairiha. Seperti berdoa, salat, menyembelih dan lain sebagainya. Qala ta'ala, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nusuki dzabhi lil hayawanat, yaitu masuk sembelihanku, yaitu sembelihan hewan-hewan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu alaihi. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pertanyaan ketiga, kaifa na'budullah? Bagaimana kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kama amarana Allahu wa rasuluh, yaitu kita menyembah Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Ayat ini terdapat di dalam surat Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang kedua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Ai ghairu maqbul, yaitu amalan tersebut tidak diterima. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian pertanyaan keempat, hal na'budullaha khaufan wa tama'a? Apakah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan penuh harapan? Na'am, na'buduhu kadzalik. Jawabannya ya, kita menyembah Allah seperti itu. Qala ta'ala yasiful mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang mukmin, yad'uhum rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan rasa takut dan penuh harapan. Ayat ini terdapat di dalam surat As-Sajdah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang kedua, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'alullahal jannah wa a'udzu bihi minan nar. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga dan berlindung kepadanya dari api neraka. Sahihun rawahu Abu Dawud. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Pertanyaan kelima, ma huwal ihsan fil ibadah? Apa itu ihsan di dalam beribadah? Al ihsanu huwa muraqabatullahi
ta'ala fil ibadah. Ihsan itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang melihatmu ketika kamu berdiri dan perubahan gerak badanmu di antara orang-orang sujud. Surat Asy-Syu'ara. Ayat ini terdapat di dalam surat Asy-Syu'ara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang kedua sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Rawahu Muslim. Barakallahu fikum.